Alhamdulillahilladzi hadana likitabihi wa faddalana ala katsiril umami bi akramil anbiya'i. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, betapa anugerah yang luar biasa dari Allah Jalla wa'ala, bahwasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, untuk memperbaiki keislaman, untuk memperbaiki keimanan, untuk memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah dan dengan semua makhluk Allah. Semoga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan pertolongan-pertolongan kepada kita semua di dalam menjalin hubungan baik dengan Allah dan dengan seluruh makhluk Allah. Dan semoga dengan bersyukur kepada Allah, Allah istiqomahkan keislaman dan keimanan pada diri kita sampai kita kembali kepada Allah. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga Allah selalu curahkan dan limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, di dalam surah Ali Imran ayat ke-31 ini dengan jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita semua agar kita dapat dicintai oleh Allah, maka sudah sepatutnya kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh aspek kehidupan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha dan bermujahadah untuk terus-menerus mentauladaninya, baik dari sisi lahiriah maupun dari sisi batiniyah. Dan itu pun harus kita terus-menerus berjuang di hadapan Allah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengaku cinta Allah, kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hadisnya adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-muhtadin, yang mendapatkan petunjuk atau hidayah. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya kalau kita ingin dicintai Allah, kita harus mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan
Baginda juga bersabda, bukan hanya mengikuti sunnahnya, tapi juga mengikuti sunnah-sunnah khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah yang mendapatkan irsyad dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sisi yang harus kita ikuti dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin adalah kecintaan mereka terhadap dunia. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi di dalam kitabnya Nasuihul Ibad pada maqalah yang ke-24 beliau menorehkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Derajat hadisnya adalah hasan, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum thalathun." Hubbiba telah dicintai, ilayya oleh diriku, min dunyakum dari dunia kalian. Thalathun itu ada tiga perkara dari dunia ini yang disenangi dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Yang pertama adalah at-tib, artinya wangi-wangian. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka, senang, cinta terhadap wangi-wangian. Maka ketika kita memakai wangi-wangian, salah satu niatnya adalah menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka dan senang serta cinta kepada wangi-wangian. Yang kedua, dari dunia yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah an-nisa, istri. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus senangi istri, sayangi istri kita, dan kita cintai karena Allah taala. Hadirin rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akraman nisa illal karim, wa ma ahanahunna illal la'im." Tidaklah seorang suami itu menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala melainkan dirinya karena memuliakan istrinya. Dan tidaklah seseorang suami itu menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka adalah suami-suami yang merendahkan dan menghinakan istri-istrinya. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu jika kita mengaku cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayangi dan cintai istri kita lillahi taala. Yang ketiga, yang dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia kita ini adalah waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan telah dijadikan kesenangan pandangan hatiku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah di dalam salat. Kalau kita mengaku cinta pada Rasul, kalau kita ingin mengikuti Rasul, maka ikuti apa yang dicintainya. Salah satunya adalah kesenangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam salat. Bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita cinta dengan salat? Sudahkah kita senang dengan salat? Atau bahkan kita sebaliknya mengeluh, protes ketika dalam salat? Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, kemudian hadis ini dilanjutkan, wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ashabuhu julusan, dan adalah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat yang sedang duduk-duduk. Faqala, maka berkata Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala an, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah taala ridha kepadanya, "Sadaqta ya Rasulullah,
benarlah anda duhai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya minad dunya thalathun, aku pun mencintai dunia 3 hal. Apa saja yang dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? An-nazru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang disenangi, yang dicintai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah dari dunia ini memandang wajah mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa kalau satu hari itu terlewat tidak melihat wajah mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus dalam sehari semalam melihat wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesenangan Abu Bakar, kecintaan Abu Bakar dari dunia adalah memandang wajah mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah karuniakan kepada kita dapat memandang wajah mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa infaqu mali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan menginfakkan seluruh hartaku, kata Abu Bakar As-Siddiq, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang dicintai dari dunia ini oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah wa an takuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya putriku yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha diperistri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesenangan, kecintaan Sayyidina Abu Bakar karena putrinya dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, tidak sampai di sana, maka berkata pula Sayyidina Umar bin Al-Khattab di tengah-tengah majlis tadi. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sadaqta ya Aba Bakr, benarlah anda wahai Abu Bakar, wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun, dan aku juga mencintai dunia itu pada 3 hal. Apa saja? Yang pertama, al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Yang kedua, wan nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Dan yang ketiga adalah wathawbul khalaqu, pakaian yang telah usang. Waruya, dan diriwayatkan annahu kana fi jubbatihi, diriwayatkan bahwasanya pada jubahnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu itu 14 raqa'atan, ada 14 tambalan di baju jubahnya. Tidak sampai di sana, Sayyidina Uthman bin Affan juga berkata, sadaqta ya Umar, sungguh benar anda wahai Umar. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun, ada 3 hal pula yang aku sukai dan senangi dari dunia, kata Sayyidina Uthman. Apa saja? Yang pertama adalah irsyadul ji'an. Isba'ul ji'an adalah memberikan rasa kenyang kepada orang yang sedang kelaparan. Yang kedua yang disenangi Sayyidina Uthman adalah wakiswatul uryan, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Yang ketiga yang dicintai dari dunia ini oleh Sayyidina Uthman adalah watilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Waruya, dan diriwayatkan annahu, bahwasanya Sayyidina Uthman bin Affan khatamal Quran, telah menghatamkan Al-Quran fi raq'ataini fi kulli lailatin, di dalam salat sunnah 2 rakaat di setiap malam harinya. Sayyidina Uthman selalu menghatamkan Quran tiap malam di dalam 2 rakaat salatnya. Bagaimana dengan kita hadirin rahimakumullah? Yang selanjutnya Sayyidina Ali juga berkata, sadaqta ya Uthman, sungguh benar anda wahai Uthman. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun, dan aku pun mencintai dari dunia ini 3 hal.
Yang pertama adalah al-khidmatu lid-dhaif, yaitu berkhidmat, memuliakan kepada tamu yang datang. Yang kedua adalah was-shaumu fis-shaif, berpuasa pada saat sangat panas cuacanya. Ai fi syiddatil harri, yakni artinya adalah pada saat cuaca yang sangat panas sekali. Wa darbu bis-sayf, yang ketiga adalah memukulkan pedang kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dicintai dan disenangi oleh khulafaur rasyidin. Hadirin rahimakumullah, jika kita betul ingin dicintai Allah, maka ikuti Rasulullah. Apa yang dicintainya, cintai pula oleh diri kita. Jika kita ingin dicintai Rasulullah dan Allah, maka ikuti pula sunnahnya khulafaur rasyidin. Apa yang dicintai mereka, apa yang disukai dan disenangi oleh mereka, kita berusaha juga untuk menyukai dan menyenanginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan cinta yang sebenarnya di dalam hati kita kepada Allah taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat-sahabat yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada khulafaur rasyidin. Semoga Allah mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa sahabat-sahabat kita, dosa saudara-saudara kita, dosa anak-anak keturunan kita, dosa tetangga-tetangga kita, dosa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya semoga diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.